Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardef Valesi. Jadi di sini saya akan membahas tentang jaringan aliran, algoritma Fulkerson, dan teorema Maxwell-Minkat. Jadi yang pertama kita punya jaringan aliran. Apa itu jaringan aliran? Nah, jaringan aliran merupakan suatu graf berarah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan maupun penyaluran sesuatu dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya kita punya dua atau lebih titik, jadi kita mau memindahkan satu, misalnya seperti energi atau benda dari satu titik ke titik selanjutnya. Nah, dari situ kita bisa membuat suatu graf berarah untuk menggambarkannya. Gitu. Selanjutnya ada augmenting path. Jadi itu merupakan sebuah rute dari source ke sink dalam graf residual di mana setiap sisi pada rute tersebut masih memiliki kapasitas residual yang lebih besar daripada nol. Nah, maksudnya itu kita dari titik source atau titik awal, kita akan bergerak sampai ke titik akhir melalui beberapa titik atau secara langsung. Selanjutnya, ada residual capacity. Nah, ini merupakan sisa ruang atau potensi yang masih bisa digunakan. Maksudnya, ketika ruang tersebut sudah diisi, maka dari kapasitas yang dimiliki oleh titik tadi itu bisa jadi masih menyisakan ruang yang itu merupakan kunci untuk mengubah aliran atau menambahkan aliran pada suatu jaringan. Nah, selanjutnya ada bottleneck, yaitu residual capacity terkecil pada satu augmenting path. Jadi, misalnya dalam satu kasus kita memiliki beberapa residual capacity, dan untuk menuju ke iterasi selanjutnya kita perlu mencari residual capacity terkecil yang kita sebut sebagai bottleneck. Jadi gitu. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja algoritma Fulkerson dan teorema Maxwell-Minkat. Jadi algoritma Fulkerson ini itu memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah inisialisasi aliran, yaitu dimulai dengan aliran nol pada semua busur. Nah, nanti kita akan bahas di contoh soal. Selanjutnya ada bentuk residual network, yaitu yang berdasarkan kapasitas yang tersedia. Maksudnya itu mungkin seperti yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya ada mencari augmenting path. Itu kita langkah ketiga adalah mencari augmenting path, yaitu jalur dari S menuju ke T. Selanjutnya ada menentukan bottleneck seperti yang telah kita bahas tadi, dan selanjutnya kita menambahkan antrian sebesar bottleneck kepada jalur yang telah dipilih. Begitu. Nah, selanjutnya itu memperbaiki residual network, yang mana itu termasuk memperbarui kapasitas busur balik. Selanjutnya ada setelah kita menyelesaikan proses itu, kita akan mengulangi proses cow augmenting path untuk menambahkan aliran. Selanjutnya itu proses akan berhenti ketika tidak ada lagi augmenting path atau jalan dari S ke T. Nah, sehingga nilai total aliran akan diperoleh saat proses adalah max flow. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke teorema Maxwell-Minkat. Nah, teorema ini menyatakan bahwa nilai maksimum flow dari source S ke sink T itu sama dengan kapasitas maksimum flow sama dengan maksimum capacity. Maksudnya maksimum flow sama dengan minimum cut. Misalkan setelah menggunakan algoritma Fulkerson diperoleh aliran sebesar 12 unit. Jika ditemukan suatu cut yang kapasitas totalnya itu juga 12 unit, maka dapat disimpulkan aliran itu sudah maksimum. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal yang telah diberikan, yaitu di sini kita bisa melihat gambar jaringan berarah. Ya, seperti di soal tadi, S ke A itu 10, S ke B itu 8, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita memiliki pertama kali kita akan membuat mulai dari aliran 0 yang kita terapkan ke dalam gambar ini, yaitu 0/10, 0/8, dan seterusnya. Jadi dalam iterasi 1 kita akan memilih satu jalur. Di sini saya memilih SACT. Sebenarnya jalur yang kita pilih ini bebas atau boleh yang mana saja, tapi di sini saya akan memilih SACT duluan. Di mana S ke A itu 10, A ke C itu 5, dan C ke T itu 8. Maka dari sini bottleneck kita adalah minimum dari 3 angka ini, yaitu 10, 5, dan 8, di mana minimumnya adalah 5. Maka 5 ini akan ditambahkan ke dalam antrian tersebut. Di sini saya akan memilih selanjutnya itu SADT. Jadi kita akan menambahkan angka 5 tadi ke dalam SADT. Sehingga
SA-nya itu kita memiliki 5, AD itu 4, dan DT itu 7. Maka dari sini bottleneck-nya adalah minimum dari 5, 4, dan 7, yaitu adalah 4. Selanjutnya, maka kita tambahkan lagi 4 unit aliran ke jalur karena bottleneck-nya kita memiliki 4. Sehingga di sini saya memilih SBDT. Dari sini SB, S ke B, lalu ke D, lalu ke T. Kita tambahkan 4, maka kita mendapatkan S ke B itu 8, B ke D itu 6, dan D ke T itu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maksudnya adalah ketika kita memiliki di sini 7 dari D ke T, kita punya bottleneck-nya 4, maka 7 kita kurangi dengan 4, maka dapat 3. Lalu seperti biasa kita mencari minimum dari 863, yaitu adalah 3. Selanjutnya seperti biasa tambahkan 3 unit ke aliran jalur. Di sini saya memilih SBCT, yaitu S ke B. S ke B itu 3/8, lalu B ke C itu 0,4, dan C ke T itu 5/8. Maka jalurnya adalah S ke B itu tadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. B ke C itu masih 4 karena tidak ada apa-apa di sini. Lalu C ke T itu 8 dikurangi dengan 5. Maka minimumnya adalah 3. Sehingga kita tambahkan lagi, maka kita dapat total aliran itu adalah 15. Di sini perhatikan bahwasannya D ke T dan C ke T itu sudah penuh, yaitu 7/7 dan 8/8. Kapasitasnya sudah penuh dan kita tidak bisa mengisi lagi. Maka dari itu iterasi berhenti. Maka kita sudah sesuai dengan kapasitas sehingga algoritma kita berhenti. Di sini kita bisa melihat selanjutnya aliran maksimum sesuai teorema Maxwell Min Cut. Kelompok source-nya ada SA dan SB, yaitu SA-nya itu 9 dan SB-nya itu 6, maka kalau ditambahkan hasilnya 15. Lalu untuk kelompok sink atau yang terakhir itu D ke T dan C ke T, di mana DT itu 7, CT itu 8, maka 7 tambah 8 sama dengan 15. Karena nilainya sudah sama-sama 15, maka Fmax sama dengan 15 dan maximum flow itu adalah 15. Baik, kalau begitu kesimpulannya adalah kita mengerjakannya dengan cara menambahkan mulai dari aliran 0, lalu mencari bottleneck-nya maksudnya. Lalu kita masukkan lagi dan kita cari bottleneck-nya lagi, dan begitu seterusnya sampai iterasi tidak bisa dilanjutkan. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.